Bagi sebagian musisi tanah air, jalan-jalan ke luar negeri adalah salah satu cara mereka untuk bisa istirahat sejenak dan merefresh pikiran dari jadwal manggung yang padat. Tetapi hal tersebut tidak bagi grup band The Massive. Pasalnya, grup band yang digawangi oleh Rian Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marsal, Nurul Damar Ramadan, Rai Kurniawan Iskandar Dinata, dan Wahyu Piaji ini justru sengaja memilih menghabiskan waktu santai mereka bersama dengan fans beratnya yang biasa disapa Massivers ke Waduk Jatiluhur di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Ajang liburan yang diberi nama Summer Fun with The Massive ini memang tidak hanya sekedar menikmati deburan air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Mereka juga menjajal seperti apa serunya saat bisa naik kapal kano. Dan beginilah aksi Rian CS saat untuk pertama kalinya bisa menyisiri Waduk Jatiluhur dan melewati barisan kerambah dari atas kano yang hanya diawaki oleh 2 orang saja. Pemirsa, Seleb on Cam. Kita sudah sampai lokasi. Ini dia lokasinya. Memang kita kembali ke alam. Mungkin kalau kita biasa di Jakarta ngelihat banyak gedung-gedung, bising, tapi kali ini kita ke tempat yang banyak pohonnya. Terus memang kembali seperti ya di alam terbuka aja sih. Ini biar nanti kalau misalnya nyemplung, jadi nggak tenggelam. Ini namanya dayung. Dayung. Kan siap mendayung di air keruh. Oke, doakan ya, mudah-mudahan nanti nggak ada rintangan yang berarti karena takut ntar jatuh terus ada buaya kan. Main olahraga. Ini maju, ini mundur. Kalau nggak bisa berenang. Pengalaman pertama kali juga naik kano dan harus mendayung sejauh itu. Tapi seru karena kita mendayung hari ini nggak cuma sendirian tapi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kayak penyesuaian dulu gitu, dan setelah beberapa lama baru ngerti selanya gimana, baru caranya belok gimana, caranya biar maju ke depan gimana gitu. Keseruan Rian dan kawan-kawannya saat memacu adrenalin di atas air rupanya sempat berubah menjadi ketegangan. Pasalnya dalam keadaan air tenang, tiba-tiba saja kano yang ditumpangi Wahyu The Massive terguling hingga ia dan satu rekannya harus terjebur ke dalam air. Lalu benarkah Wahyu sempat merasakan hal aneh sebelum kanonya terguling? Dan apa reaksi Rian CS soal mitos yang terlanjur beredar di kawasan Waduk Jatiluhur? Wahyu mau terbalik. Ke gimana ke? Pemirsa, berhubung tadi udah hampir dapat urutan pertama, menang. Tadi balapan sama Kiki di urutan kedua, tapi ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba perahu kita padahal lagi stabil banget, tiba-tiba perahunya kebalik dan semuanya nyemplung. Jadi harapan untuk jadi juara 1 kayaknya pupus, tapi yang penting kan main air, jadi harus basah. Kalau nggak basah nggak afdol. Sempat dengar juga sih yang mitos itu ya, yang katanya ada ikan-ikan yang menyeramkan, tapi ya kita sih kan nanya-nanya juga kan ke orang-orang yang ada di sini, aman kok gitu. Ya udah, tadi alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa, paling cuma Wahyu aja yang terbalik kanonya. Panorama yang disuguhkan alam Waduk Jatiluhur memang tidak hanya tertuju pada bendungan air yang luasnya sekitar 8.300 hektar area saja. Adanya alam buatan yang berada di sekitar waduk rupanya sangat cocok untuk melakukan kegiatan outbound. Bahkan kelima cowok ini pun tak henti-hentinya mengabadikan aksi mereka dengan latar belakang hutan buatan Waduk Jatiluhur. Suasana penuh keakraban ini makin seru karena alunan suara Rian yang diiringi para personil The Massive ikut menjadi pelepas lelah usai memacu adrenalin di alam bebas. Kenapa kita memilih tempat ini? Karena memang suasananya alamnya tuh bagus gitu, dan dekat juga sih dari Jakarta kan. Karena memang di konsep cover albumnya The Massive Hidup Lebih Indah ini, memang kita pengen ambil nuansa yang alam, yang di outdoor gitu,
Dan di sini yang paling pas gitu, karena nggak usah harus jauh-jauh kemana gitu. Melihat keseruan Rian bersama teman-temannya ini seolah menghapus sejenak statusnya yang telah menjadi seorang ayah dari 1 orang anak ini. Lantas mengapa Rian tak mengajak istri juga buah hatinya untuk ikut dalam Summer Fun with the Massive? Benarkah jika Rian memang melarang istri dan anaknya yang baru berusia 1,5 tahun itu untuk ikut bersama dirinya? Karena masih kecil juga anakku, masih 1,5 tahun dan panas juga kan, jadi kalau acaranya di indoor sih pasti diajak sih. Kalau aku sih nggak menyarankan sih, karena pasti panas gitu kan, jadi memang tadi udah aku suruh di rumah aja. Sekarang belum, karena memang nggak sempet megang-megang handphone tadi, karena kan main air juga, jadi paling nanti pas di jalan nelpon biasanya. Kan kalau pas dengar suaranya kan masih kecil gitu kan, apa abai gitu, yang belum jelas gitu, itu yang ngangenin banget. Setelah difitnah, pengusaha mobil super mewah laporkan Dewi Persik ke pihak polisi. Lantas siapkah Dewi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan Johnson Yaptonaga? Temukan saya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Buntut dari pengakuan Dewi Persik yang menyebutkan seolah-olah kalau dirinya memiliki hubungan dan juga telah dinikahi oleh konglomerat muda bernama Johnson Yaptonaga, sepertinya akan menyeret Dewi Persik ke persoalan hukum. Pasalnya, Johnson yang tidak terima dengan pengakuan DP itu melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea telah melaporkan DP ke